Kang Astolani's knowledge is very powerful. Many people have found their soulmates through his methods. For consultations, contact his WhatsApp number. Nasihat ringkas dari guru saya, semoga bermanfaat. Senin tanggal 26 Mei tahun 2025, datangnya sebelum asyar, selalu wangi khas Amir Al-Aud, angin dingin yang sejuk dan senyum khasnya yang membuat sejuta masalah di kepala kita seketika hilang. Beliau mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus bisa menepis melawan rasa malas untuk beribadah, berzikir, bersolawat, wirid, beramal baik. Karena sejatinya beribadah bukan hanya kewajiban beribadah, tapi sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rob. Bersolawat atau membaca asma Nabi itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan setiap ibadah yang kita kerjakan, yang kita paksakan, lama-lama akan semakin ringan. Sertakan atau panjatkan doa-doa hajat kita selepas beribadah, wajib atau sunat. Selain itu, panjatkan doa, minta perlindungan kepada Rob dari kecemasan dan kegelisahan, ketakutan pahitnya masa depan dari pengkhianatan manusia. Jangan lelah untuk berdoa, tidak ada yang mustahil, bahkan yang menurut manusia tidak mungkin terjadi. Bertawakal atau berserah, meletakkan kepercayaan penuh kepada Rob setelah berusaha sebaik mungkin. Tawakal ikhlas ridha atas ketentuan Rob adalah obat jiwa yang kosong, pikiran yang selalu gelisah dan hati yang terluka karena khianatan atau ditipu, diperdaya oleh makhluk. Saya ingatkan lagi yang sudah lama saya sampaikan. Jangan pernah lepas tasbih. Keukah tetap dibawa atau digalungkan kemanapun dipakai, biar seiring dengan detak jantung kita minta keberkahannya, dikuatkan keimanan dan keislaman untuk selalu beribadah. Kaukah adalah kayu yang diberkahi, teruskan menebar kebaikan. Kalau bisa kasih ke orang yang bisa memanfaatkannya. Contoh yang dipakai ibadah, sarana untuk ibadah, menolong sesama yang membutuhkan. Tidak harus materi, bisa tenaga, pikiran atau ilmu. Bersedekahlah menolong yang membutuhkan. Teruskan misi menyebar asma Nabi sampai akhir nanti, sampai banyak makhluk mengenal asma Nabi. Sholawatnya ayat Sulaiman pada uang 1000 ratibul hadat dan yang lainnya yang pernah saya ajarkan. Insya Allah dengan berkahnya apa yang kita hajatkan akan terkabul. Amin. Jemaah yang sudah mempunyai tasbih atau gelang atau sebagainya dari kayu, kaukah ajarkan lagi dan ingatkan lagi. Membuat air dan garam tawasul Fatihan 41 kali yang dikhususkan ke Nabi Khidir agar mereka sama mendapatkan keberkahannya dan semakin selaras menyatu dengan tubuh kita. Cara tawasul silsilah Nabi Khidir alaihissalam. Al-Fatihah buat Nabi Khidir alaihissalam. Ketika ada mengakui kesalahannya, dia berkata, wahai Tuhanku, jika aku memohonmu atas nama Muhammad, Engkau pasti akan mengampuniku. Lalu Allah bertanya, wahai Adam, bagaimana kau tahu tentang Muhammad sedang aku belum menciptakannya? Adam menjawab, Tuhanku, sesungguhnya ketika engkau menciptakanku, aku mengangkat kepalaku dan aku melihat di kaki arsy yang tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan aku tahu bahwa engkau tidak akan pernah menyambungkan namamu kecuali dengan ciptaan yang sangat engkau cintai. Allah berfirman, kau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dan ketika kau memohon kepadaku atas namanya, maka aku telah mengampunimu. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Dalam riwayat Imam Tabrani ditambahkan, dia adalah Nabi terakhir dari keturunanmu. Bertawasul kepada Rasulullah SAW sebagaimana doa Nabi Adam alaihissalam tersebut di atas adalah sebuah bukti bahwa berdoa dan meminta permohonan kepada Allah melalui perantara bukanlah hal yang baru atau aneh, apalagi dianggap bid'ah atau syirik. Nabi Khidir alaihissalam adalah salah satu nabi yang meminum air mul hayat atau air keabadian, yang beliau sampai saat ini masih hidup. Walaupun hidup beliau sudah berada di alam yang berbeda dari alam kita, tetapi beliau sudah berjanji kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk membantu umatnya yang kesusahan, baik kesusahan masalah dunia atau masalah akhirat. Walaupun hadis ini mayoritas ahli hadis menyatakan kedaifannya pertemuan Nabi kita dan Nabi Khidir para ulama sufi dan ahli kebatinan meyakini
kebenaran hadis itu. Banyak ulama sufi dan ahli makrifat yang pasti pernah dibimbing oleh Nabi Khidir alaihissalam, seperti Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan banyak ulama Nusantara dalam sejarahnya juga dibimbing oleh Nabi Khidir alaihissalam. Artinya di kalangan ulama kebatinan tidak meragukan akan keyakinan hidupnya Nabi Khidir alaihissalam sampai saat ini. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan beliau Nabi Khidir alaihissalam, walaupun kita hanya orang biasa pendosa? Guru saya mengajarkan tawasul silsilah beliau ini setiap malam. Caranya pertama kalian siapkan garam kasar secukupnya atau satu wadah besar. Mengapa pakai garam? Karena garam berasal dari lautan dan beliau adalah penguasa lautan. Siapkan satu wadah buat air putih yang tawar, karena beliau juga penguasa air tawar di daratan. Taruh kedua bahan itu di depan kita, lalu bacalah tawasul silsilah Nabi Khidir ini 1 kali. Lafalnya seperti di bawah video ini. Lalu baca surah Al-Fatihah lengkap 41 kali. Malam besok boleh diulang kalau tidak ada kesibukan, bisa dikerjakan setiap malam. Air putih bisa diminum langsung atau dicampur ke minum keluarga, biar satu rumah mendapatkan keberkahan Nabi Khidir alaihissalam. Garam bisa diambil 1 sendok setiap mau mandi, campurkan ke air mandi kita atau campurkan ke air mandi anak istri kita, atau diberikan ke jamaah kita. Melunturkan semua aura negatif di tubuh kita dan pikiran kita agar kita menjadi pribadi yang baik. Insya Allah cara ini sangat bagus sekali. Menghilangkan segala aura negatif di tubuh kita dan keluarga, menghilangkan rasa malasan dalam beribadah, dan membuat kita panjang umur. Atau untuk siapa saja yang minum dan memandikan air ini minimal seminggu sekali, bagus setiap hari. Juga bisa digunakan sebagai sarana pengobatan penyakit medis atau non medis, perlahan tapi pasti, sedikit demi sedikit menuju kesembuhan. Dengan cara mandi air garam yang dibacakan tawasul Nabi Khidir ini, dan minum airnya, keberkahan tawasul ini juga bisa menetralkan tempat usaha yang diganggu atau dijahili orang lain. Insya Allah keberkahan beliau akan tawar dan akan laris lagi. Air garam bisa dipercikkan di tempat usahanya setiap hari sampai normal lagi. Semua butuh proses, perlahan namun pasti yakin tempat usaha Anda akan ramai lagi. Di saat kita bacakan tawasul ini, beliau tetap hadir walaupun tanpa wujud. Biasanya kita akan merasakan hembusan angin tipis atau ada bau wangi yang keluar. Bagi yang peka, batinnya pasti bisa merasakan kehadiran beliau hadir secara rohaniah. Insya Allah sesuai janjinya beliau akan membantu kita dalam setiap keadaan. Karena kita adalah umat baginda Rasulullah dan pengamal asma Nabi. Nabi Khidir alaihissalam juga adalah sebagai rantai sanad silsilah asma Nabi yang kita wiridkan selama ini. Biasanya jika kita didatangi beliau secara nyata, jika kita bersalaman, maka tangan kita akan seperti kesetrum dan bergetar. Jantung hati kita itu adalah setrum iman kita. Dari beliau menuju kalbu kita aliran listrik iman. Beliau menghidupkan kalbu kita agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai baginda Rasulullah. Bacaan lafal tawasul silsilah Nabi Khidir alaihissalam. Ila hadrati jasadi waruhi Nabi Khidir Asyas bin Balia bin Malkan bin Palih bin Abir bin Salih bin Arfaksat bin Sam bin Nuh Wahwa Abul Abbas Balia bin Malkan bin Kali bin Salih bin Abir bin Arfaksat bin Sam bin Nuh alaihis salam, bin Lumah bin Mutawaslih bin Idris alaihis salam, bin Yar bin Mahlail bin Kainan bin Yanasi, bin Syits bin Adam alaihis salam, binti Siti Alha binti Faris. Al-Fatihah. Lalu baca surah Al-Fatihah 41 kali, dikhususkan ke Nabi Khidir alaihissalam. Dengan silsilah seperti di atas, Siti Alha adalah ibunda Nabi Khidir alaihissalam. Faris adalah ayah dari ibunda Nabi Khidir alaihissalam. Amalkan setiap malam. Waktunya bebas, mulai sejak Isya sampai waktu subuh. Jika garam sudah habis, bisa ditambahkan garam baru lagi. Air diminum sampai habis atau dicampur minum keluarga. Besok malamnya
siapkan air yang baru lagi. Untuk garam, jika belum habis tetap gunakan garam sisanya. Oke, insyaallah jika tawasul ini kalian istiqomahkan, maka banyak keajaiban nyata yang bisa kalian dirasakan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Oke, untuk akhirat maupun urusan dunia, sesuai janji beliau untuk membantu umat Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya sampai tibanya hari kiamat. Silahkan baca-baca pada post saya yang terdahulu tentang tawasul silsilah Nabi Khidir ini, beberapa keterangan khasiat dan manfaatnya. Untuk silsilah Nabi Khidir ini, tiap guru punya perbedaan dan punya dalil masing-masing. Adapun yang saya share di atas sudah ditasih oleh guru saya secara rohaniah. Semoga video saya ini bermanfaat, menambah semangat kalian lagi untuk bertawasul ke Nabi Khidir alaihissalam di setiap malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi dan bimbingan lewat chat WA di 0889 8088 8896. Oke, di tengah ujian demi ujian yang terus berdatangan, masalah yang selalu ada yang tak bisa dihindari, perekonomian yang semakin sulit, kan banyak di antara makhluk yang susah buat makan. Pasrah lillah karena Rob. Semoga jemaah asmak Nabi tidak ada yang mengalami itu. Oke, dan tanamkan dalam hati bahwa kita akan mampu memikulnya. Tapi ingat, jangan pernah mengucapkan ujian ini kok berat, ujian terus. Ujian ini berat, ujian ini tiada henti, karena perkataan kita bisa jadi doa. Jangan putus asa dengan apa yang diberikan Roh ke hambanya, pasti nanti ada hikmah yang lebih baik akan didapatkan oleh kita. Hadapi semuanya penuh ketawakalan, keikhlasan dan kesabaran. Rezeki kita akan selalu datang dengan yang tak disangka, dengan terus berzikir asma Nabi, sholawat mublak dan lainnya, ayat Sulaiman Ratib Al-Hadad, dan doa-doa yang sudah saya ijazahkan terdahulu dalam keadaan apapun. Sertakan tawasul khusus setiap malam, tawasul Al-Fatihah yang dikhususkan ke Nabi Khidir 41 kali. Pakai air dan garam, airnya buat keluarga, minum dan mandi. Terutama kita membersihkan diri dari hal negatif biar makin semangat beribadah, berbuat baik untuk sesama. Semoga sedikit nasihat beliau ini bermanfaat buat diri saya pribadi dan juga buat seluruh jamaah asma Nabi di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kawan-kawan lihat-lihat di beranda FB saya ini untuk melihat kajian-kajian asma Nabi terdahulu. Kang Astolani, nomor HP atau WA 0889 80888896.